Open the case, insyaallah madece sapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Farid Millennial, terkece, terhits, debur Indonesia. Insyaallah mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya kedatangan tamu ditemani oleh saudara Dika Ya. Ardila. Yovanga Anandika. Yovanga Anandika. Andika ya? Iya betul. Andika kangen Ben. Dika aja lah. Oh, Dika. Jadi malam hari ini saya tidak akan berceramah, saya tidak akan berdakwah, saya tidak akan bertauziah, tapi cukup saya akan menanyakan tentang sesuatu hal yang sangat menarik, yang paling debur Indonesia saat ini. Tentunya tiada lain adalah new normal. Iya. Jadi sebagai pengamat IT, menurut Anda new normal ini harus disegerakan atau diperlambat? Ketika kita berbicara tentang new normal ya, Iya, new normal itu adalah pelangkan fase dari fase sebelumnya. iya. Baik karena sesuatu hal seperti pandemi ini Ah, maupun tragedi-tragedi besar di dalam sejarah. iya. Nah, new normal sendiri kalau dampak bagi teknologi itu sangat besar. Besar ya. Ya, karena new normal itu mengubah perilaku kebiasaan orang pada umumnya. Iya, masa pandemik mungkin sering bersentuhan dengan teknologi. Ya, Iya, yang awalnya memang teknologi justru di fase sebelumnya ya. iya, Teknologi itu pada masa kemarin dia dianggap sebagai sahabat, bukan sahabat sih, musuh sebenarnya. musuh, ya, Karena bisa membuat orang saling berjauhan iya, sekalipun dekat, iya, sehingga mengurangi interaksi. Nah, menariknya di sini new normal atau teknologi di era after corona itu bisa membuat orang lebih menggunakan teknologi Iya. sebagai penghalang virus corona untuk Iya. bisa menular. untuk bisa menularkan. Iya, betul sekali. Jadi lewat mana menularnya itu? Maksudnya dia menular lewat jaringan atau menular lewat langsung bagaimana? Ya, ini yang kusesalkan sih, banyak sekali hoax sebenarnya. Nah, hoax ya. Hoax. Hoax ya. ya. Bukan kuas ya, aku. Kuas ya. Hoax betul, ngecut kan? Iya. Jadi saya takut juga sebenarnya berbicara tentang corona. Terutama kalau bicara penularan, karena bidang saya pun itu kan tentang pengamat teknologi. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Banyak sekali di Indonesia itu dia mengkritisi sebuah bidang kesehatan namun bukan bidangnya. Saya sangat takut. Saya lebih mencondongkan bahwa konsep new normal ini akan berpengaruh besar kepada perkembangan teknologi yang akan datang. Betul. Di mana mulai terjadinya social distancing, physical distancing, Iya. sehingga memaksa kita untuk menggunakan infrastruktur digital. Iya. Yang di saat orang lain krisis, justru beberapa vendor-vendor aplikasi seperti Facebook, Instagram, kemudian Zoom yang paling terkenal baru-baru ini digunakan lebih banyak daripada sebelumnya. Iya. Karena corona ini. Tapi setelah new normal mungkin pendapatan mereka sudah mulai menurun begitu ya? Mungkin ada penurunan. Ada penurunan. Tapi tidak menggantikan posisi mereka sebelumnya. Iya. Karena ibarat new normal itu ya adaptasi baru yang harus menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Iya. Saya rasa itu aturan yang baik. Cuman sekali lagi memang teknologi seperti dua mata pisau. Ada buruknya dan ada baiknya. Iya. Seperti itu mungkin. Jadi ada buruknya, ada baiknya. Ya, tergantung dari orang yang menggunakannya. Sama dengan masker ya. Saya terinspirasi lagi nih satuan. Mungkin kalau kita pakai masker ada baiknya, ada buruknya. Ya, betul. Baiknya di saat kita jauh dari penyakit, maka gunakan masker, salah satu cara. Ya, kalau secara Buruknya belum sikat gigi pakai masker pingsan. Kenapa? Ternyata dia hirup bau mulutnya itu ternyata bahaya. untung video call di anak-anak sekolah itu Iya. dia pakainya video call jadi ciumnya baunya nggak kecium. Iya, baunya gak kecium, alhamdulillah. Jadi memang agak ada juga bahayanya ya. Dua Iya, mata betul. pisau juga itu ya. Jadi selama apa yang Anda lakukan sebagai pengamat daripada IT teknologi ya? Jadi yang perlu saya amati di sini bahwa terjadi perilaku baru. Perilaku baru. Ya, di mana hal ini mulai membuat kita tidak tidak melakukan kebiasaan seperti sebelumnya. Ya, seperti bulan-bulan kemarin ya. Ya. Beda. Jadi kehidupan manusia adalah kehidupan
setelah corona ini Ya. adalah fase awal dari kebiasaan umat manusia. Nah, kebiasaannya yang harusnya saling berhubungan langsung, Ya. tiba-tiba terputus, berhubungan lewat internet, berhubungan lewat sosial media dan lain sebagainya. Karena tekanan kondisi. Tekanan kondisi. Tiba-tiba new normal muncul. Betul. Dasar dari pengamatan Anda bagaimana? Sebenarnya sih new normal itu adalah apa ya kalau saya katakan sebenarnya sangat diinginkan atau tidak diinginkan dari pengamatan Anda? Kalau pengamatan saya sendiri sebagai pengamat IT sekaligus Smart City itu bahwa sangat baik dalam hal untuk mengatasi problematika seperti bencana pandemi ini, namun sangat berisiko untuk interaksi manusia yang akan datang. Iya, interaksi manusia yang karena generasi selanjutnya dia akan mungkin hampir jarang akan melakukan interaksi secara sosial. Iya. Berarti jaraknya ya? Iya, betul. Nah, jarak dia bisa berinteraksi, bukan harus ketemu, enggak gitu ya? Iya. Kecuali jadi, terpaksa. Mungkin gara-gara pandemik ini ada hikmahnya ya? Ya, hikmahnya banyak sih. Kalau kita bicara dampak sama manfaat itu, mungkin pekerjaan yang dikerjakan secara manual itu mungkin lebih sedikit karena banyaknya data-data PHK pada karyawan, belum lagi pengurangan gaji atau buntunya ekonomi atau naiknya. Takut juga sih bicara ekonomi. Iya, bukan pakarnya. Iya. Cuman kalau melihat memang banyak yang ngeluh. Dalam hal ini masyarakat kecil. Cuman kadang sebagai IT itu tidak terlalu berdampak, malahan bisa meningkat. Bisa menjadi potensi seperti itu. Potensi untuk mengubah satu hidup manusia. Karena di bawah tekanan, maka dia harus berubah dirinya. Sebenarnya lebih ke bidang sih. Kalau bidang pekerjaan. Jadi di mana yang awalnya soft skill atau work from home itu sangat jarang dilakukan. Bahkan mungkin hanya freelancer atau pekerjaan atau misalnya pembantu rumah tangga mungkin bisa. Mungkin istilah work from home ini bagaimana caranya tetap produktif di masa PSBB maupun new normal. Di mana interaksi sosial semakin dikurangi. Semakin dikurangi. Jadi soft skill sangat dibutuhkan sebenarnya. Betul. Jadi skill dari pembuatan aplikasi atau software itu pada bermunculan semua. Kita saja ini dari dunia dakwah berubah menjadi dunia dakwah yang langsung berubah menjadi YouTuber. Itu karena diakibatkan karena mungkin ada tekanan diakibatkan pandemik ini. Akhirnya kita ada yang mengatakan jiwa kemiskinanku merontak. Jadi bukan jiwa patah hati ya. Iya, bukan. Kan sudah mungkin menikah. Yang jomblo kayak Anda itu. Mungkin agak lesu kayaknya. Lemah, lesu dan lembur ya. Lembur, kebiasaan biasa. Memang pekerjaan sebagai pengamat IT ya, sekaligus juga sebagai software developer. Jadi aplikasi itu sebenarnya memecahkan masalah. Jadi kita menciptakan inovasi tanpa harus juga menciptakan masalah baru. Iya, betul. Nah, ini banyak terjadi. Makanya saya kadang sering mengkritisi, saya tidak mau menyebutkan pihaknya ya. Cuman beberapa pemerintah itu sering melakukan semacam istilah-istilah startup. Startup. Startup itu dia menggunakan sebagai cara-cara untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Tapi dalam implementasinya Smart City sendiri atau bisa disebut dunia digitalisasi itu adalah transparansi pada utamanya. Tapi hari ini malam ini kan kita tidak berbicara itu dulu ya. Nanti kita simpan dulu itu tentang itu. Jadi nanti di pertemuan lain waktu kita akan berbicara tentang Smart City 5.0. Ini yang lebih debur Indonesia. Jadi kita simpan dulu. Kita masih dalam lingkup new normal. New normal dulu ya. Yang jelasnya new normal ini apakah sangat bermanfaat untuk percepatannya atau justru malah merusak daripada tatanan sistem yang sekarang baru dibangun untuk senantiasa sering melakukan itu tadi skill soft ya. Soft skill. Soft skill gitu. Bukan saudara ya. Soft saudara kan khas. Pangkep. Jadi soft skill yang
baru berbuah, ya baru mekar itu tiba-tiba langsung tertutup kembali. Ya. Diakibatkan karena new normal sudah mulai selesai. Sudah mulai PSBB sudah selesai, new normal ini sudah mulai dilaksanakan. Ya. Jadi mungkin secara kesimpulan ada yang bisa kita bahas kepada pemirsa di rumah ini supaya lebih menjelaskan bahwasanya kesimpulannya apa? Apakah kita tetap new normalnya ini dipercepat ya, keinginannya kita ya? Iya. Atau new normalnya jangan dulu lah. Jadi sebenarnya kesimpulan yang bisa diambil di sini itu adalah bukan pada masalah tentang cepat atau tidaknya new normal. Ya. Tapi bagaimana cara umat manusia bisa beradaptasi dengan perubahan suatu zaman. Karena sekalipun new normal tetap dipercepat, ya, itu bukan berarti kita terbebas dari corona. Ya, betul. Karena musuh kita adalah makhluk yang tak kasat mata. Iya. Kecil. Kecil. Iya. Jadi harus memang kita mengikuti fase daripada perubahan dunia ini.